Posisi IHSG di pembukaan pasar di sesi 1 di pagi hari ini. Kita lihat ada IHSG yang masih cukup percaya diri bertahan di level psikologis 7 ribuan. IHSG saat ini menguat 0,33% di 7.063,5. Dan kini kita lihat sektor-sektor apa saja yang menjadi pendukung penguatan dari IHSG di peragangan di pagi hari ini. Kita lihat ada sektor finansial yang ternyata terkoreksi 0,15%, konsumer primer menguat 0,44%, konsumer non primer menguat 0,27%, perindustrian menguat 0,16%. Bergeser untuk melihat indeks sektoral selanjutnya. Sektor energi melemah 0,19%, bahan baku menguat cukup signifikan penguatannya pemirsa di 1,68%. Ada infrastruktur yang juga menguat 0,78%, properti dan real estate melemah tipis 0,05%. Kita lihat lagi indeks sektoral selanjutnya. Sektor teknologi menguat 0,71%, transportasi dan logistik menguat 0,12%, kesehatan melemah 0,31%. Dan kini kita pantau bagaimana posisi rupiah. Rupiah pun menguat, berada di Rp16.450 per dolar Amerika Serikat. Kabar rupiah dan juga IHSG di peragangan hari ini yang kalau tadi kita lihat IHSG berada di teritori positif, begitu juga dengan rupiah. Dan pemirsa, langsung saja kita ulas pergerakan pasar dalam segmen Markets Now. Ya pemirsa, Anda menyaksikan segmen Markets Now CNBC Indonesia dan saat ini telah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia Tasya, analis CNBC Indonesia Research. Selamat pagi Mbak Tasya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Selamat pagi, kabar baik tentunya. Kabar baik juga ya semuanya ya. Mbak Tasya mengamati IHSG yang nampaknya cukup percaya diri. Ini IHSG akhirnya kembali lagi ke level 7 ribuan setelah cukup lama ya berada di level 6 ribuan. Anda sendiri melihatnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IHSG cukup mampu bertahan di level psikologis barunya di 7 ribuan ini, dan apakah penguatan dari IHSG yang terjadi di hari ini masih akan terus lanjut sampai dengan pekan depan? Baik, sebenarnya cukup menarik ya karena IHSG itu sepanjang liburan kemarin kan cukup panjang ya. Kita mengakumulasi sentimen-sentimen yang cukup positif begitu ya, mulai dari dalam negeri maupun di eksternal begitu. Kita berbicara dulu soal eksternal yang dimana tekanan soal tarif itu semakin mereda ya, karena tarif antara China dengan Amerika itu kan sudah diturunkan dari sekitar 145% kemudian menjadi 30%. Nah, hal inilah yang membuat tekanan di pasar itu semakin mereda. Kemudian kalau kita melihat dari domestik juga ada beberapa hal yang positif ya dari kebijakan pro market begitu dari BEI terutama yang mulai memberlakukan lagi kode broker, kode transaksi asing dan juga domisili itu dibuka tetapi hanya untuk sesi 1. Walaupun begitu kan setidaknya kita bisa lebih cepat gitu ya untuk menerka bagaimana big fund itu ke arah mana. Dan juga yang menariknya ada peraturan soal liquidity provider begitu. Jadi nanti ada efek-efek atau saham begitu ya yang memiliki liquidity provider resmi yang tadinya kita nilai itu kurang liquid, jadinya saham-saham itu akan mulai dilirik lagi begitu. Jadi itu beberapa hal yang positif. Dan kita juga masih menanti ya ada beberapa RUPS yang akan datang dari berbagai emiten, nanti mereka masih akan membagikan dividen juga, jadi itu masih menjadi perhatian pasar begitu. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat Sinta dan juga Tasya begitu ya, ini kalau kita lihat kan data IHSG di level 7.000, artinya sell in May ini nggak berlaku lagi. Dalam artian lagi begitu ya, artinya apakah memang ini ada tanda pergeseran dari pola musiman pasar atau bagaimana? Betul ya, jadi sebenarnya saya rasa begini, kita itu udah mengalami sell itu sejak IHSG itu di posisi 7.800-an ya, sejak dia mencapai all time high di September tahun lalu, kemudian November sampai dengan April itu terjadi sell yang cukup besar. Bahkan kalau kita tarik ya dari awal tahun itu asing masih net sell-nya itu lebih dari 50 triliun. Jadi ya kita itu sudah sell dari November sampai April, kemudian Mei itu sebenarnya saya rasa malah tidak sell in Mei ya, tetapi malah buy in Mei and stay gitu. Jadi ini adalah merupakan salah satu momentum kita kalau mau akumulasi itu masih bisa, tetapi akan lebih baiknya kita menunggu buy on retracement ya, karena sekarang ini IHSG sudah confirm dari tren turun itu keluar, jadi saat ini sedang akumulasi untuk mencapai tren naik lagi begitu. Dan mungkin yang perlu diantisipasi pasar adalah karena ini sudah naiknya cukup signifikan, maka retrace itu atau koreksi normal itu cukup wajar gitu ya, karena untuk pergerakan yang lebih sehat seperti itu.
Baik, tapi di tengah penguatan yang terjadi pada IHSG dan juga rupiah ya, mungkin kita bahas dari IHSG terlebih dahulu. Kita lihat ada beberapa sektor yang memang pergerakannya cukup signifikan atau cukup menarik. Anda melihatnya sektor-sektor apa saja yang mungkin di pekan depan ya, ini perlu dicermati oleh para pelaku pasar, nampaknya pergerakannya akan cukup menarik. Untuk sektor-sektor sendiri, saya tentu masih mengamati banking ya, karena banking itu geraknya cukup menarik begitu ya. Apalagi yang big cap sudah mulai bergerak juga, ini menandakan asing juga sudah mulai tertarik nih ke pasar kita. Dan kita mencermati bahwa sektor-sektor juga yang masih ada korelasi dengan sensitivitas suku bunga begitu. Karena kita kan berharap ya di paruh kedua tahun ini akan ada pemangkasan suku bunga, jadi sektor-sektor itu mungkin yang bisa kita perhatikan, apalagi sifat pasar itu kan forward looking, jadi biasanya sebelum ada suku bunga turun ini marketnya sudah bereaksi gitu, seperti contohnya di sektor telekomunikasi, sektor perbankan dan juga sektor properti begitu. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat jadi dari klaim pengangguran dan juga penjualan retail Amerika Serikat, kalau kita lihat kan memang stabil begitu ya dan tumbuh di atas ekspektasi begitu. Kalau misalkan kita lihat, apakah ini memperkuat sinyal suku bunga tetap lebih tinggi lebih lama atau gimana? Sebenarnya memang kalau kita mengacu pada pertemuan The Fed bulan ini ya, berarti bulan ini ya di awal bulan itu kan Jerome Powell sempat mengatakan bahwa mereka masih akan menetapkan suku bunga di level saat ini karena ekspektasi higher inflation and slower growth gitu ya. Jadi itu sudah pasti begitu ya, karena di sini berarti the Fed itu mengantisipasi inflasi itu masih akan cenderung panas begitu. Jadi inflasinya jadi suku bunganya itu masih akan ditetapkan di level yang cukup tinggi. Nah, tapi cycle dari penurunan suku bunga itu kami meyakini bahwa masih bisa terjadi di tahun ini. Hanya saja ya laju cut rate yang melambat itu kan sudah diekspektasi ya, kemungkinan hanya akan sebanyak 2 kali saja di tahun ini. Tapi seharusnya BI akan punya ruang yang lebih begitu ya, karena kita juga masih punya rate itu lebih tinggi memang dibandingkan dengan negara lain begitu.